Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to GB Rayon 9 Depok. Siapkan diri Anda untuk beribadah hari ini. Mari buka hati dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Terlibatlah aktif dalam pujian dan penyembahan. Catatlah setiap firman yang Anda dapatkan hari ini, sehingga bisa menjadi rema untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. GB Kamboja tetap melayani penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pemberkatan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online atau offline, disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Pak Saud dengan nomor telepon yang tertera di layar. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan konseling dan doa, dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui form yang telah disediakan pada aplikasi Jesus in Phone pada menu More. Form doa Anda akan diterima langsung oleh para pendoa kami untuk didoakan. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan, dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan, perpuluhan, atau ucapan syukur melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet seperti mobile banking, GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana atau yang lainnya. Bukti slip transfer dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar. Dan juga saudara dapat menabur dan berbagi dengan sesama di tengah pandemi ini melalui dompet peduli KUL di nomor rekening yang tertera di layar. Ibadah remaja atau Junior Church diadakan setiap hari Minggu pukul 12 siang melalui aplikasi Google Meet. Orang tua yang memiliki anak di usia remaja dapat meminta link ibadah di nomor yang tertera di layar. Buat papa dan mama, ajaklah anak Anda untuk beribadah hari ini di YouTube channel @kidsgbi Kamboja. Buat kalian anak muda, ikutilah ibadah HOG setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube channel HOG Depok. Akan dibuka kelas online KOM 100 GB Rayon 9 melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi bapak atau ibu yang berminat mengikuti kelas ini, dapat mendaftarkan diri ke Ibu Dina di nomor 0815 891 3583. Segera daftarkan diri Anda, hanya dengan membayar buku seharga Rp50.000. Demikianlah informasi gereja untuk sepekan ini. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online hari ini. Mari kita terus bangun mezbah untuk Tuhan bersama keluarga di rumah-rumah. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat-Nya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah-rumah. Puji nama Tuhan, jumpa kembali dalam ibadah online GBI Kamboja. Dan biarlah kita tetap terus bersuka cita walaupun kita beribadah secara online Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita enggak cuma sekedar beribadah tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan. Karena hanya perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidup kita Saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa Saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Indonesia adalah dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam oh Tuhan, dekapan-Mu. Indonesia ada di dalam biji mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Damailah Indonesiaku ya Tuhan. Dan diberkatilah ya Tuhan kepemimpinan Presiden di bangsa kami ini, Presiden Jokowi dan wakilnya ya Tuhan, Ma'ruf Amin ya Tuhan. Dan seluruh para menteri yang ada di Kabinet Maju ya Tuhan. Dan semua anggota MPR, DPR ya Tuhan. Dan juga semua anggota TNI dan Polri ya Tuhan yang menjaga keamanan di bangsa ini. Dan terlebih lagi ya Tuhan, para ahli medis ya Tuhan yang ada di garda depan ya Tuhan. Di dalam penanganan krisis kesehatan di bangsa kami ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 ya Tuhan. Dan Tuhan yang sedang menghadapi krisis ekonomi di bangsa kami ini. Kami berdoa bersehati saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala krisis yang terjadi di bangsa kami perkatakan ya Tuhan, diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya Tuhan, Kau memberkati mereka ya Tuhan. Kau memberkati keluarga, Kau memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dimanapun Kau mengutus mereka hari ini Tuhan, kiranya Kau memperlengkapi mereka dengan roh yang rela dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Gembala
rayon kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga kedua wakilnya di rayon. Berkati keluarga mereka, anak menantu cucu mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka ya Tuhan. Dalam selengkap kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam menggembalakan gereja-Mu di Layon 9 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Taman Doa Rumah Pengorbanan terus Tuhan. Engkau membangkitkan pasukan mempelai ya Tuhan Yesus yang terus membawa diri mereka ya Tuhan masuk dan tenggelam dalam doa pujian penyembahan yang akan Kau lahirkan sebagai pasukan mempelai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu ya Tuhan, bangsa Israel dan kota kudus-Mu Yerusalem. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sentosa yang daripada-Mu memenuhi umat bangsa pilihan-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biar api Pentakosta ketiga membawa ya Tuhan kuasa roh penginjilan ya Tuhan kembali kepada umat kudus-Mu, bangsa pilihan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang beribadah online saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan, perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Hidup mereka gak sama lagi Tuhan. Terus mereka mengalami pemulihan demi pemulihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada ibadah hari ini mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka diperlengkapi oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Mereka hidup kembali ya Tuhan Yesus, roh mereka. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau mengurapi dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap hatiku menyembah kepadamu. Segenap hidupku, segenap kekuatanku, persembahkan bagimu. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, segala hormat, pengagungan, kemuliaan. Haleluya. Let all the glory be unto you. Let all the honor be unto you, Jesus. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kiana la maya shanda kara la bara la maya shanda la maya dara la maya ni. Hele vele ini la maya de kara la maya dai. Engkau layak, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Haleluya. Kami mengangkat tangan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku
takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu.
kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
Kini kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus, untuk mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Biar pada kami ya Tuhan ada urapan sebagai seorang murid ya Tuhan Yesus, yang mendisiplinkan diri kami ya Tuhan, untuk mau dibentuk oleh kuasa firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara semua. Dan hari ini saya akan berbicara tentang tema kelegaan daripada Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di ayat di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada mereka. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kata letih lesu itu berasal dari kata Yunani yang berkata tentang kopiau. Kopiau itu artinya orang yang sedang bekerja begitu keras sampai akhirnya keletihan, sampai lelah, sampai tidak kuat lagi untuk mengerjakan segala sesuatunya karena sudah sangat capek. Itu adalah kata kopiau. Dan kata berbeban berat itu berasal dari kata potizo. Potizo ini artinya kelebihan beban. Artinya kalau ada orang yang memiliki kekuatan 10 kilo, dia bisa menanggung segala sesuatu 10 kilo. Ketika dia diberikan beban di bawah 10 kilo, dia akan menanggungnya. Dia bisa. Tetapi kalau sudah melewati daripada 10 kilo, melebihi kekuatannya, maka dia tidak sanggup lagi. Itu berbicara tentang berbeban berat. Nah, hari ini saya tidak tahu keadaan saudara semua. Mungkin Anda sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Anda ketika menghadapi masalah demi masalah, awalnya Anda kuat. Awalnya Anda berkata, oh Tuhan pasti tolong. Tapi dengan berjalannya waktu, Anda mulai lemah. Anda mulai letih lesu. Anda mulai berkata, kenapa masalah ini nggak selesai-selesai. Saya nggak kuat kembali. Mungkin ada yang berkata, beban saya begitu berat. Beban permasalahan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan. Bahkan mungkin ada yang masalah tentang dosa. Saya begitu terikat dengan dosa dan saya ingin dilepaskan, saya ingin dimerdekakan. Tapi saya tidak sanggup. Dan mungkin itu yang Anda alami. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Yesus menawarkan kelegaan buat kita semua. Mari kita pelajari dari Matius 11 ayat 28. Ada dua hal saja yang kita akan pelajari. Yang pertama, Tuhan mau menolong semua orang. Tuhan mau menolong semua orang. Matius 11 ayat 28a. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada kata yang menarik di sana. Dikatakan, marilah kepadaku semua. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Yesus mengundang semua orang yang sedang letih lesu dan sedang berbeban berat. Yesus tidak membuat satu persyaratan-persyaratan untuk orang datang kepadanya. Tetapi Yesus menerima semua orang apa adanya. Justru yang dia undang bukan orang-orang hebat. Bukan orang-orang yang berkemenangan. Tapi yang dia undang ada orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan akan menolong. Karena itu siapapun Anda hari ini. Mungkin Anda berkata saya tidak layak. Masalah saya begitu banyak. Saya ada orang berdosa. Saya banyak kelemahan demi kelemahan. Saya bukan orang yang kaya. Saya bukan orang yang terpandang. Apakah Yesus mau menerima saya? Dengar baik. Siapapun yang datang kepada Yesus, Yesus akan menerimanya. Saya akan memberikan contoh di dalam Alkitab 2 kisah. Yang pertama ada kisah tentang anak yang hilang. Mari kita lihat Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Lukas 15 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik,
pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita tahu kisahnya, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang memiliki 2 anak. Satu kali anak bungsunya datang pada bapaknya dan meminta warisannya, meminta bagiannya. Ini ada perbuatan yang kurang ajar. Karena bapaknya belum meninggal tetapi anaknya sudah minta bagiannya. Dan setelah dibagi, anak bungsu ini bukannya tinggal bersama bapaknya, justru dia meninggalkan bapaknya. Dia menghabiskan seluruh kekayaannya dan akhirnya dia jatuh miskin. Bahkan dia menjaga babi. Tapi sewaktu dia menyadari keadaannya, bahwa di rumah bapakku, hamba-hambanya saja tidak kelaparan. Dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Dan dia tahu bahwa dia tidak layak menjadi anaknya. Karena itu dia hanya berkata, saya mau jadi hambanya saja. Ketika anak ini kembali, saudara perhatikan di ayat yang tadi kita baca. Bapaknya melihat dan bapaknya berlari menyambut anaknya. Bapaknya tidak berkata, nih lihat anak yang kurang ajar. Anak yang telah menghabiskan kekayaan. Sudah habis sekarang baru datang ke rumah. Tapi bapaknya tidak berkata demikian. Justru bapaknya berlari menyambut anaknya. Dan di sana dikatakan bahwa ayahnya berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yesus menggambarkan ini untuk menunjukkan bagaimanapun keadaanmu. Mungkin kau sudah jatuh, mungkin kau sudah habis segalanya. Tetapi waktu engkau datang kepada Yesus, dia tidak akan menolaknya. Justru dia akan menerimanya. Karena latar belakang daripada perumpamaan ini, Anda bisa lihat di Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Di sana firman Tuhan katakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang pada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi perumpamaan anak yang hilang muncul karena akibat peristiwa ini. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut. Dia katakan, oh kenapa Yesus harus menerima orang-orang berdosa? Kenapa Yesus harus makan bersama orang berdosa? Kalau kita ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ada orang-orang yang kudus. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Tapi Yesus lain. Justru dia mau menerima orang-orang berdosa. Mau makan bersama dengan orang berdosa. Artinya, apapun keadaanmu hari ini. Jika engkau datang pada Yesus, dia siap menolongmu. Dia akan menerima engkau. Contoh yang kedua, kita bisa lihat dari kisah Matius 8 ayat 2 sampai 3. Matius 8 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, orang kusta pada zaman Yesus ada orang-orang terbuang. Karena orang-orang kusta tidak boleh tinggal di dalam kota. Dia harus di luar kota. Dan dia ketika bertemu dengan orang, dia harus berkata, najis, najis. Karena ini ada penyakit menular. Sehingga dia tidak boleh ada di dalam kota. Dia terbuang. Tapi satu saat ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memberanikan dirinya muncul di hadapan Yesus. Mungkin bagi beberapa orang termasuk murid-murid Yesus kaget dan siap mengusir. Tapi apa reaksi Yesus? Ketika orang kusta ini berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Yang menarik, saudara perhatikan ayat ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus menyembuhkan bukan hanya fisiknya saja, tapi dia menyembuhkan hatinya juga. Anda tahu orang yang sakit kusta,
Dia mempunyai luka di dalam hatinya. Dia merasa tertolak. Karena penyakit ini bukan yang dia ingini. Tapi satu waktu ketika dia kena penyakit kusta ini, dia menjadi terbuang. Mungkin istrinya meninggalkan dia, anak-anak meninggalkan dia, teman-temannya meninggalkan dia, komunitas meninggalkan dia. Dia hanya sendirian saja, terbuang, dan tidak ada seorang pun memperhatikannya. Tapi pada hari itu waktu dia ketemu dengan Yesus, bukan saja Yesus menyembuhkan, tapi Yesus menjamah. Di sana dikatakan ayat ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah. Tidak ada seorang pun yang berani menjamah daripada orang ini. Dia butuh jamahan. Dia butuh sentuhan kasih daripada orang lain. Dan Yesus memberikannya. Dia menjamah dan menyembuhkan. Hari ini mungkin engkau ada orang yang terbuang. Hari ini engkau punya status yang paling rendah. Tidak ada seorang pun menghargai engkau. Tapi Yesus siap menerima engkau. Bukan saja dia akan memulihkan, dia juga akan menjamah hatimu. Karena Yesus mengasihimu. Dia menerima semua orang. Karena itu Yesus siap menolong semua orang. Itu yang bagian pertama. Saya juga ingat satu kisah untuk menggambarkan bagian pertama ini. Tentang seorang anak yang datang ke penjual binatang anjing. Dia ingin membeli seekor anjing. Maka dia pilih anak-anak anjing yang ada. Lalu tiba-tiba dia terlihat ada seekor anjing yang cacat. Anjing-anjing yang lain bisa lari, bisa melompat. Tapi anjing yang cacat ini setiap berjalan dia menggeserkan badannya. Karena dia punya cacat di kaki. Tidak ada yang memperhatikan anjing yang cacat ini. Tapi anak ini tiba-tiba melihat anjing itu. Dan berkata kepada penjualnya, saya mau beli anjing ini. Lalu si penjualnya bilang ini, nak, kalau engkau beli anjing ini, engkau akan menyesal. Anjing ini tidak bisa berlari. Anjing ini tidak bisa melompat-lompat. Tapi kalau engkau membeli anjing yang normal, yang sehat, dia akan bermain-main dengan engkau. Tapi kalau engkau memilih anjing yang cacat ini, justru engkau harus merawatnya. Engkau tidak bisa bermain dengan dia. Tapi anaknya berkata, anak tersebut, aku tetap pilih dia. Karena aku tahu anjing ini butuh kasih sayang. Bapak lihat kaki saya, dia mulai tarik celananya. Ternyata dia memakai kaki buatan. Anak ini sebenarnya tidak punya kaki, tapi dia diberikan satu kaki buatan. Sehingga kelihatannya dia normal. Dan dia bilang gini, aku tahu perasaan dia. Aku tahu kebutuhan dia. Dan aku mau membelinya untuk mengasihi dia. Saudara, Yesus mengetahui hatimu. Yesus tahu penderitaanmu. Yesus tahu pergumulanmu. Dan dia siap menerima engkau apa adanya. Dan dia siap menolong saudara semua. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Matius 11 ayat 28b, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Yesus bukan hanya berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tapi Yesus juga mau memberikan kelegaan kepada semua orang. Jadi Yesus mengundang untuk dipulihkan. Karena dia tahu penderitaan demi penderitaan, dia tahu pergumulan-pergumulan setiap orang. Karena Yesus ada Allah yang menjadi manusia, dia pernah merasakan bagaimana menjadi manusia. Dia tahu betapa sakitnya ditolak, dia tahu betapa sakitnya setiap pergumulan-pergumulan yang dia alami. Dia sangat paham akan manusia. Dan karena itu Yesus siap memberikan kelegaan, memberikan jawaban atas setiap masalah setiap orang yang datang padanya. Jadi ketika kita datang kepadanya, percayalah Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Saudara, bagaimana caranya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Yesaya 53 ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Yaitu dengan menanggung segala penderitaan kita, menanggung segala penyakit kita, menanggung segala beban-beban kita. Kapan dia menanggungnya? Yaitu di kayu salib. Yesus mati buat saudara dan saya adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bukan hanya sekedar dosa. Di kayu saliblah Yesus menanggung segala penyakit kita, segala kesengsaraan kita, segala penderitaan kita. Dia tanggung. Dia bayar dengan darahnya di kayu salib. Supaya kita semua yang menderita, supaya kita yang terikat dengan dosa, supaya kita semua yang sakit bisa disembuhkan. Karena Yesus sudah membayarnya, karena Yesus sudah menanggungnya. Sehingga kita menerimanya dengan iman. Oh ya, oleh biru-biru Yesus saya pasti sembuh. Oh ya, Tuhan akan memberikan aku kekuatan yang baru. Oh ya, Tuhan akan memberikan aku jalan keluar atas setiap masalah saya. Oh ya, Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup saya. Karena Yesus mati di kayu salib untuk saya dan saudara semua. Dia lakukan itu karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ketahuilah yang menahan Yesus di kayu salib itu bukan daripada paku. Adalah mudah bagi Yesus untuk melepaskan dirinya dari paku. Tapi dia tidak mau lepas dari paku karena kasihnya pada saudara dan saya. Karena dia tahu dengan jalan inilah kita semua yang tidak punya pengharapan memiliki pengharapan. Itulah yang ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita yang lemah kita bisa dikuatkan. Kita yang dikutuk diganti menjadi berkat. Kita yang sakit disembuhkan. Percayalah akan firman Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang berbeban berat dan letih lesu, Anda percayalah bahwa Tuhan sudah menanggungnya. Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan sudah memulihkan kita. Bagian kita percaya saja. Dan berjalan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa bimbang. Karena kita punya keyakinan. Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Saya akhiri dengan satu film tentang Dick Hoyt dan Rick Hoyt. Mari kita nonton film ini. Give up. It's just the weight of the world. When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you. Everybody wants to be understood. Well, I can hear you. Everybody wants to be loved. Don't give up, because you are loved. Don't give up. It's just the hurt that you hide. When you're lost inside, I'll be there to find you. Don't give up, because you want to burn bright. If darkness blinds you, I will
Kita sudah lihat film yang tadi kita tonton. Dikisahkan tentang Rick Hoyt, seorang anak yang punya kelumpuhan otak. Dan dia tidak berdaya. Tapi dia sangat suka dengan yang namanya olahraga. Sampai dia bermimpi ingin menjadi seorang pelari maraton, ikut Ironman, ikut triathlon, dan macam-macam. Tapi dia ada seorang yang lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tapi Anda lihat, bapaknya lah yang mewujudkan impian anaknya. Bersama bapaknya, Dick Hoyt, maka mereka telah menjalankan 216 triathlon, 6 Ironman, 20 duathlon, 65 maraton. Totalnya ada 942 event dari tahun 1979 sampai 2006. Seperti mana Anda lihat tadi filmnya. Rick Hoyt hanya diam saja. Bapaknya lah yang berlari, bapaknya lah yang berenang, bapaknya lah yang naik sepeda. Segala sesuatunya bapaknya yang menanggungnya. Anaknya hanya mengikutinya. Tapi waktu penghargaan diberikan, waktu kemenangan diberikan, bukan hanya untuk bapaknya, tapi untuk anaknya juga. Itu yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak berdaya, kita lemah, kita terbatas. Bahkan mungkin kita sekarang masih terikat dengan dosa. Maka Yesus mengundang saudara semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan bebeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah kelegaan daripada Yesus. Dengan percaya akan firman-Nya. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan mengalami kelegaan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya mau berdoa buat semua saudara yang merasa mungkin seperti anak yang hilang. Anda sudah jauh daripada Tuhan. Anda mungkin terikat dengan dosa. Anda sedang punya pergumulan dengan segala hal. Percayalah, Yesus sedang mengundang engkau. Seberapa besar dosamu, jika engkau datang pada Yesus, Dia akan mengampuninya. Asal kita mau datang dengan hati yang mau bertobat. Secara khusus saya akan berdoa buat saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau memperbaharui iman. Kalau selama ini Anda jauh, tapi mulai hari ini Anda berkata, ya, saya mau supaya Yesus masuk dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena itu angkatlah tangan saudara semua yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua yang mengikuti ibadah online ini. Yang memberikan hatinya kepadamu. Yang sedang mengangkat tangan untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa buat mereka. Agar mereka mau menerima Engkau dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan kami berdoa ya Tuhan. Saat ini saudara semua mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku serahkan hidupku kepadamu. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat hidupku pribadi. Aku telah menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Maka mulai hari ini, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Turunkan tangan saudara. Kalau ada yang punya pergumulan, kalau ada yang sedang letih lesu, Anda boleh angkat tangan, saya akan berdoa supaya kelegaan daripada Tuhan mengalir buat saudara semua. Walaupun kita tidak ada dalam ruang ibadah, tapi mujizat masih ada. Masih ada dalam rumah saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, hamba berdoa buat yang sedang mengalami letih lesu dan beban berat. Engkau jamah ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menanggungnya di kayu salib.
Engkau telah menanggung penyakit mereka, menanggung penderitaan mereka, menanggung masalah mereka. Segala sesuatu telah kau tanggung dan telah kau bayar di kayu salib lewat darah-Mu. Maka kami dengan iman saat ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan Tuhan angkat ya Tuhan, beban-beban berat Engkau angkat di dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Ada pemulihan-pemulihan dalam kehidupan mereka, dalam keuangan mereka, dalam permasalahan keluarga mereka. Semuanya ada jalan keluarnya di dalam Engkau Yesus Kristus. Dan Engkau akan memberikan kelegaan, damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di on permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran